Belitung Televisi, berita dimanapun saat ini Anda berada, pemerintah Kabupaten Belitung pada saat ini diminta untuk mempersiapkan strategi mengembalikan kondisi ekonomi Kabupaten Belitung setelah pandemi COVID-19 berlalu. Namun, langkah strategis juga tetap harus ditetapkan sekalipun penyebaran virus corona masih belum dapat dikendalikan secara tuntas. Dan pemirsa, sejauh ini pandemi telah memukul perekonomian secara mendalam, di mana skenario terburuknya pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020 akan mencapai posisi minus. Sejak merebak di Wuhan pada bulan Januari, penurunan ekonomi sudah terjadi secara global, sektor penerbangan dan pariwisata sudah mengalami pukulan telak, ditambah dengan seruan bekerja dan beraktivitas di rumah akibat PSBB. Sementara itu pemirsa, sektor konsumsi rumah tangga sebagai andalan pertumbuhan ikut tertekan. Pemberlakuan PSBB, tanda-tanda perlambatan kasus positif mulai terasa. Grafik pertumbuhan kasus di Belitung pada akhir Juni lalu mengalami penurunan berturut-turut selama beberapa hari. Upaya pemerintah menetapkan PSBB dibandingkan lockdown sudah tepat, sebab PSBB memungkinkan ekonomi tetap bergerak, sehingga tidak sama sekali mati. Berbeda dengan negara-negara maju, sektor informal yang sangat besar di Indonesia menopang perekonomian nasional. Sebelumnya pemirsa, pemerintah menerapkan larang mudik. Kini pintu keluar di mana mulai memberikan kelonggaran. Semua roda transportasi umum dibolehkan kembali beroperasi dengan menerapkan syarat-syarat ketat dalam hal mobilitas manusia. Exit strategi harus mulai disusun. Bagaimana rencana membuka kembali sektor ekonomi secara perlahan-lahan dengan tetap mempertimbangkan protokol kesehatan. Pemerintah juga diharapkan untuk membenahi dan memperkuat sektor kesehatan sebagai antisipasi jika terjadi lonjakan pasien. Kehidupan masyarakat saat ini pemirsa sepenuhnya akan berubah hingga vaksin virus corona ditemukan. Untuk itu, masyarakat harus berdamai dengan keadaan ini agar perekonomian kembali bergerak. Pemirsa BTB, sejauh ini kalangan masyarakat Belitung seyogyanya ingin mengetahui langkah-langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Belitung di dalam upaya mempersiapkan strategi pemulihan ekonomi masyarakat Belitung khususnya. Saat ini telah hadir para narasumber yang akan menjelaskan secara konkret strategi apa yang akan diberlakukan oleh pihak pemerintah daerah pemulihan kondisi setelah pandemi COVID-19. Pemirsa BTB, launching new normal telah dikumandangkan di hari jadi Kota Tanjung Pandan yang ke-182. Menitik beratkan pada karusan tiada tawar, pencanangan strategi pemulihan ekonomi. Iya, pemirsa BTB Belitung Televisi Berita, saat ini saya presenter BTB Donahe dan juga rekan saya Billy Seika Putranti bersama narasumber yang siap untuk berbincang-bincang dengan kami di sini, yaitu dari Kepala Dinas Perikanan ada Bapak Firdaus Zamri. Halo Bapak, apa kabar Pak? Mic-nya Pak, maaf. Iya. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore Bapak. Kemudian juga ada dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Bapak Destika Verli. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa, pembahasan kita hari ini berkaitan dengan pencanangan strategi pemulihan ekonomi setelah COVID-19. Nah, kali ini dari Perikanan, saya akan menuju dari Dinas Perikanan. Pak Firdaus, Ya. Pak Firdaus, sebelum kita ingin mengetahui strategi pemulihan ekonomi setelah COVID-19, sejauh ini bagaimana nih perkembangan dari Dinas Perikanan sendiri, Pak, selama COVID-19? Baik, selamat sore. Ya. Pemirsa BTV yang kami hormati. Mungkin saya akan ceritakan terlebih dahulu kondisi real di lapangan, terutama pelaku perikanan. Tahu pelaku perikanan di sini adalah nelayan dan pembudidaya. Nah, kita bicara dulu nelayannya gitu. Iya. Untuk pemirsa BTV ketahui bahwa jumlah nelayan kita lebih kurang 9.600 orang. Untuk Kabupaten Belitung Untuk ya Pak? Kabupaten Belitung. Iya. Dari 9.600 tersebut, kemudian kita bergerak di alat tangkap mereka gunakan. Ada sekitar 2.900 kapal yang dimiliki oleh para pelaku itu sendiri. Iya. Kemudian perlu kita ketahui sendiri bahwasanya semenjak COVID-19 ini itu aktivitas nelayan itu berjalan sebagaimana mestinya. Jadi kami selaku dinas terkait melakukan pemantauan di lapangan dan menurunkan tim di setiap kecamatan bagaimana
aktivitas dan nelayan. Alhamdulillah dari mulai start dulu ketika marah-marahnya COVID sampai sekarang itu aktivitas berjalan seperti mestinya. Iya. Kemudian yang jadi masalah adalah pasti ada pertanyaan, apakah nelayan kita terdampak? Iya, terdampak. Ya. Terdampaknya di mana? Yaitu adanya terjadinya penurunan harga. Nah, ini kita ketahui di lapangan maksudnya terjadi penurunan harga sekitar 20-30%. Itu ikan yang normal mereka dapat. Ya. Di jenis-jenis ikan tertentu itu terjadi penurunan yang sampai 50-60%. Tapi jumlah itu tidak terlalu banyak yang mereka dapatkan. Tapi penurunannya terjadi di angka 20-30% harga jual. Nah, itu bisa dimaklumi karena memang seluruh hasil tangkapan itu memang pertama kita konsumsi sendiri untuk masyarakat Belitung. Iya. Nah, itu lebih kurang sekitar 8.000 ton per tahun. Kemudian itu juga sebagiannya lagi itu kita lakukan pengiriman keluar. Iya. Dan ini sekitar 8.000 sampai 10.000 itu di luar dikirim ke daerah. Ke daerah dan sekaligus juga itu diekspor. Iya. Tercatat di kami untuk ekspor sendiri itu tahun 2019 kemarin itu lebih kurang 2.000 ton untuk tahun 2019. Kemudian kita bergerak di tahun 2020 ini. Iya. Apakah terjadi penurunan ekspor? Jawabannya iya. Apakah signifikan? Cukup signifikan. Kenapa? Memang kita tahu memang kualitas ikan di Belitung itu cukup baik. Iya. Cukup baik. Mungkin Mbak atau pemirsa BTP tahu, sering Pak Bupati ngomong ikan di Belitung itu mati satu kali, tidak berkali-kali. Kalau kita lihat ikan di tempat lain itu mati berkali-kali. Itu pernyataan sama yang dikeluarkan Pak Bupati. Itu benar adanya. Nah, kalau kita lihat memang namanya mati sekali, nggak pernah mati berkali-kali. Tapi itu sebetulnya apa itu yang dikeluarkan semen? Bahwasanya itu tidak ada terjadi penurunan kualitas. Penurunan kualitas ikan itu tidak ada gitu. Ketika memang penanganan yang terjadi selama ini di Kabupaten Belitung, penanganan penangkapan itu berjalan dengan baik gitu. Iya. Jadi apa yang diterapkan, standar yang diterapkan terhadap penjaminan mutu perikanan itu berjalan dengan bagus. Makanya kita tidak, kawan-kawan juga beritahu, tidak pernah sepanjang ini ikan produksi Belitung itu tidak tertampung dan tidak terjual gitu. Iya. Yang terjadi cuma penurunan harga. Penurunan harga. Ya, kemarin mungkin ketika penjemputan bulan April itu kan sempat datang berbagai katakanlah teman-teman jurnalis kayak kita, saya bilang statement yang saya keluarkan itu hari per hari. Iya. Jangan statement saya keluarkan hari ini Anda pakai untuk minggu depan. Iya. Itu nggak bisa, karena memang kita lihat kondisi di lapangan seperti apa gitu. Nah, memang di April akhir itu gudang-gudang upi-upi untuk pengolahan ikan itu hampir 80-90% penuh. Tapi kenapa itu terjadi? Kebetulan negara tujuan ekspor kita, Singapura, kemudian Malaysia dan Vietnam, itu kan mereka melakukan lockdown. Iya. Nah, itu agak kita agak kewalahan sedikit gitu. Tapi tetap masih bisa ditampung hasil dari tangkapan nelayan. Iya. Nah, seperti itu yang terjadi kondisi. Dan alhamdulillah sampai sekarang kondisi sekarang adalah ini sudah normal kembali. Iya. Sudah normal kembali. Harga mungkin akan bertanya masalah harga. Harga sudah mendekati harga normal sebetulnya, tapi belum normal seperti dulu. Iya. Ini terutama ini harga ikan-ikan yang diekspor ataupun ikan yang dikirim keluar. Itu dari kita bicara untuk nelayan. Iya. Kemudian juga pelaku perikanan lainnya adalah pembudidaya ikan. Pembudidaya ikan di sini ada ikan air tawar, ada ikan laut. Cuma fokus kita memang saya tekankan di dinas, fokus kita adalah untuk bisnis itu adalah komoditas ikan laut. Dalam ini ikan kerapu. Iya. Ikan kerapu, dan alhamdulillah kita salah satu yang katakanlah produksi kita memang jujur ya, produksi kita bukan yang tertinggi untuk ikan kerapu di Indonesia. Iya. Tapi kita mempunyai yang agak berbeda dengan daerah lainnya. Di daerah lainnya produksi mereka cukup tinggi, tapi hanya cuma dihasilkan oleh 2-3 orang, dan artinya cuma pengusaha. Tapi kalau di Belitung, kita tahun 2019 kemarin itu lebih kurang 120 ton yang kita lakukan ekspor, itu dihasilkan oleh 149 orang. Ya. Artinya apa? Artinya memang pembudidaya kita jalan. Beda kondisi di tempat lain. Di tempat lain sampai 200 ton, tapi cuma 2-3 orang pengusahanya ada. Tapi kalau tempat kita justru pembudidaya kecil ini yang jalan. Oke. Nah, seperti itu kondisi yang terjadi sekarang. Iya. Ya. Yang terjadi per kemarin ya, bukan per hari ini ya. Per hari ini bisa. Per hari ini bisa ya Pak ya? Bisa. Oke, itu yang terjadi. Nah, kemudian berarti selama ini aktivitas itu tetap berlanjut ya Pak? Tidak ada aktivitas yang terhenti ya?
alhamdulillah tidak ada yang terhenti. Mungkin teman-teman juga bisa lihat sendiri banyak kegiatan yang teman-teman terutama yang masyarakat kita Iya. yang tadinya tidak melakukan aktivitas melaut, tiba-tiba sekarang melakukan aktivitas melaut. Gitu. Itu bisa kita lihat gitu. Iya. Nah, kemudian juga mungkin tadi ada pertanyaan langkah-langkah yang kita lakukan ya. Iya, betul. Ya, jadi ini 3-4 minggu yang lalu sebelum ketika new normal ini dipublikasikan, disampaikan, nah itu kita sempat melakukan rapat online dengan Kementerian Kelautan Perikanan. Itu ada Dirjen Perikanan Tangkap, Dirjen Perikanan Budidaya, dan Dirjen Penguatan Daya Saing. Nah, kita sampaikan kondisi kita gitu. Karena memang juga kita harus mempunyai suatu pandangan yang sama, kemudian juga langkah-langkah yang dilakukan itu memang tergantung dari kondisi di daerah gitu, tidak bisa dipukul rata. Nah, kita sampaikan kondisi kita, gini bla 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 bla. Kemudian dari Dirjen Penguatan Daya Saing, Dirjen PDS menyampaikan, nah kalau gitu di Belitung ini tidak terlalu, langkah yang harus dilakukan tidak terlalu berat gitu. Yang dilakukan adalah mempertahankan kondisi sekarang gitu. Iya. Mempertahankan kondisi sekarang dan kita tahu kualitas. Ini kualitas barangnya kita harus perhatikan. Nah, total selama ini itu alhamdulillah baik. Apa disampaikan bahwa tadi, bahwasanya memang ikan kita tidak berkali-kali mati sekali gitu. Iya. Seperti kata mutu kita baik gitu. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Iya. Itu yang pesan dari Dirjen Penguatan Daya Saing. Kemudian dari Dirjen Budidaya, nah, kita sampaikan juga kondisi kita, terutama kondisi kawan-kawan pembudidaya laut. Nah, mereka sampaikan kalau seperti kondisi itu adanya, Bapak tinggal menerapkan CBIB dan CBB. CBIB adalah cara pengendalian ikan yang baik, dan CBIB adalah cara budidaya ikan yang baik. Iya. Nah, itu apa? Itu dilakukan agar kita bisa menghasilkan produksi yang lebih tinggi. SR-nya tinggi, ketika SR-nya tinggi, pasti produktivitasnya akan tinggi. Iya. Nah, itu yang harus kita lakukan ya. Salah satunya mungkin di lapangan kawan-kawan itu yang namanya jaring dibersihkan, kemudian enggak kalau kotor otomatis pasokan udara oksigen akan masuk kurang sedikit, kemudian juga nafsu makan akan kurang. Iya. Itu salah satu contohnya gitu. Nah, Iya. itu alhamdulillah teman-teman di lapangan kita sampaikan itu dan mereka terapkan itu di lapangan. Begitu, Mbak. Oke, silakan Saudari Nindi. Untuk Bapak Distika Evelyn, Pak, di tengah pandemi ini, sejauh ini untuk subsektor pertanian pun kan turut terdampak pada kondisi COVID-19 ini, Pak. Dalam upaya khususnya ketersediaan kebutuhan pangan masyarakat Belitung, khususnya pada faktor produksi atau ketersediaan pangan dari komoditas pertanian, termasuk komoditas perkebunan maupun sektor peternakan. Itu bagaimana tanggapan Bapak sendiri? Oke, terima kasih Mbak Budi. Pemirsa saya hormati, berbicara masalah pertanian, kita mau tidak mau berbicara masalah pangan. Baik. Kita memaklumi bahwa bicara pangan ada 4 bagian yang harus kita lihat. Pertama, bagaimana ketersediaan pangan, bagaimana konsumsinya, bagaimana distribusinya, dan bagaimana keamanannya. Itu bicara masalah pangan. Iya. Kita lihat satu persatu masalah ketersediaan. Kita harus akui bahwa Kabupaten Belitung, mungkin juga Porsi Bubble, kita masih belum mampu menghasilkan pangan secara mandiri. Secara mandiri. Secara mandiri ya, Pak? Iya. Dalam artian kita hanya baru mampu memenuhi kebutuhan pangan kita itu 15-20% dari kebutuhan. Berarti yang lainnya impor ya, Pak? Sebagian besar impor. Oh, baik. Nah, itu yang kita sikapi. Kemudian selanjutnya juga yang kita lihat bagaimana dengan COVID kemarin. Terdampak? Iya, terdampak. Hal ini kenapa? Karena satu sektor terganggu, maka akan berdampak kepada sektor lain. Kita lihat, pariwisata kita terganggu. Selama ini, ya kayak sayur, mayur, buah-buahan kan disuplai ke hotel. Iya. Kalau ini tutup, ya terganggu yang lain. Baik. Nah, memang sempat terjadi kemarin itu di bulan-buahan kata orang Belitung. Harga salah satu komoditas peternakan ayam anjlok. Anjlok. Sampai di tingkat petani 14.000, 15.000 per kilo. Kalau secara strategi kita sudah benar. Kalau kita pengalaman tahun kemarin, pada bulan-buahan itu harga ayam tinggi. Kenapa tahun ini rendah?
karena kita tidak boleh ngumpul-ngumpul sehingga masyarakat tidak melakukan ruahan. Iya. Nah, itu kondisinya. Kemudian selanjutnya juga kita bicara yang lain. Kalau strategi kita sudah, walaupun situasi COVID apa segala macam, kalau saya boleh bilang bahasa Pak Bupati, kalau saat COVID ini saya di rumah lagi Kak, ke laut, ke kebun. Alhamdulillah itu berjalan semuanya. Cuman yang jadi permasalahan tetap karena pengaruh tadi salah satu sektor terganggu, mau tidak mau ya dampaknya terhadap harga. Kemudian ya kita lihat juga di Lebaran kemarin harga ayam sempat melonjak. Ya dampak transportasi, bibit ayam kita datang dari luar, ya kan, sehingga tidak bisa masuk. Berbeda dengan perikanan. Kalau perikanan mungkin kita surplus. Kalau pertanian saya katakan kita minus kecuali untuk perkebunan. Kemudian ditanya lagi apa strategi? Strategi yang kita lakukan selama ini tempat pertemuan kelompok tani terganggu, istilahnya ya kita belum ada istilahnya SOP yang jelas. Dengan ada SOP sekarang ini, ya kita aktifkan lagi kelompok tani, lakukan pemberdayaan. Bahkan dari kementerian itu mengatakan ada program LTT, luas tambah tanam. Setiap bulan itu kita lapor terus, terutama untuk padi, termasuk juga komunitas-komunitas yang lain. Jadi kalau strategi, saya katakan kita aktifkan kembali pembinaan kepada petani dan kelompok tani harus lebih kita tingkatkan dengan tetap memperhatikan SOP-SOP daripada KOP. Jangan sampai petani tidak melakukan pasang masker, tidak jaga jarak. Iya. Nah itu dari saya. Terima kasih. Ya. Nah, kita kembali ke Pak Firdaus. Ketika penurunan harga nih Pak, harga ikan tapi aktivitas masih terus berlanjut. Sebenarnya ada interaksi tidak dengan pihak pelaku usaha ikan ini dengan pihak Dinas Perikanan Pak? Interaksinya maksudnya di mana nih? Mungkin lebih ke sharing. Ini bagaimana misalnya Pak? Mungkin lebih banyak berinteraksi, berkomunikasi. Komunikasinya, Iya. komunikasi pelaku ya, maksudnya Iya. nama kita. Iya betul. Memang ada beberapa nelayan, memang ketua kelompok yang sempat bicara sama kita, ini bagaimana Pak pemecahan masalah ini gitu. Iya. Nah ini terjadi penurunan harga yang cukup signifikan, sampai 20-30% gitu kan. Nah kita sampaikan memang ini hukum pasar berlaku, dan tolong dimaklumi gitu kan. Iya. Dimaklumi ternyata memang yang terpenting adalah bahwasanya hasil tangkap dari teman-teman nelayan ini tertampung dan bisa dijual. Iya. Itu yang patut kita syukuri. Terjadi penurunan, ya terus kita nggak bisa lari karena memang seperti apa yang saya sampaikan tadi, ikan tadi hasil dari ikan sendiri dibawa kuat dan juga sebagian diekspor. Nah itu memang juga negara tujuan ekspor kita tadi, katakanlah dari Singapura itu kan nutup ya, nutup segala macam. Otomatis ketika mereka buka di bulan April akhir itu mereka buka, nah itu kan jumlahnya nggak seperti di awal gitu. Permintaan mereka nggak sebanyak di awal. Daya belinya berkurang ya Pak? Ya otomatis karena memang Singapura, Malaysia lebih banyak untuk memenuhi konsumsi di rumah tangga mereka, bukan untuk di restoran, untuk buka. Itu masalahnya kan. Dan biasanya kan banyaknya permintaan itu mereka penuhi. Terus sendiri lah Singapura kan banyak pendatang ya, restoran mereka segala macam, mereka makan, mereka dan pesta segala macam. Nah itu yang membuat karena permintaan juga nggak banyak, harga juga berkurang. Tapi itu kita syukuri. Tapi langkah apa yang kita lakukan? Kita sampaikan ke nelayan kita, coba lakukan pengurangan seminimal mungkin biaya operasional. Nah itu yang kita sampaikan ke mereka. Langkahnya apa? Nah, ini juga untuk ke depan kita juga sebetulnya, program yang akan kita buat juga. Kita tahu memang ketika mereka melaut, mereka butuh bahan bakar. Nah itu bisa dikurangi kalau sampai setiap kapal itu mempunyai alat bantu gitu. Tetapi ketika kapal itu punya pathfinder, ketika punya GPS, jadi mereka tidak meraba-raba lagi turun ke laut gitu kan. Kita harapkan setiap kapal punya itu. Nah ketika mereka melaut, mereka tinggal 7 titik gitu. Tinggal 7 titik mereka melakukan penangkapan di situ. Jadi mereka tidak gambling lagi. Nah itu yang kita harapkan. Nah ini juga mungkin langkah kita ke depan. Salah satu strategi kita juga bukan akan buat program itu ke depan, kemudian juga ke kawan-kawan nelayan kita himbau agar mengisikanlah sebagian hasil tangkapannya untuk membeli alat bantu ini gitu. Begitu Mbak. Baik Pak, tadi kan Bapak bilang bahwa sebagian besar dari ketahanan pangan Belitung itu impor ya Pak ya. Nah, apakah Belitung itu bisa Pak untuk menghasilkan ketahanan pangan sendiri untuk kedepannya?
menurut Bapak? Oke, terima kasih. Kalau saya berharap kita tetap optimis. Optimis, baik. Kita harus optimis. Kenapa? Kalau kita daerah kita yang saya lihat itu yang lebih parah ini di aspek transportasi. Transportasi. Dalam artian begini, kalau kayak cuaca terganggu, apa segala macam, itu pada akhirnya yang kita disebut yang rawan pangan istilahnya. Dari aspek ketersediaan. Ya. Oke, masyarakat punya duit untuk beli. Kalau barang tidak ada, itu masalah. Jadi kalau saya tetap optimis, ya kalau kita bicara lebih spesifik ya, katakanlah beras. Ya. Itu kan pernah kita coba saya diskusi dengan teman-teman di pertanian. Di sini saya tanya berapa kebutuhan beras sehingga kita mampu swasembada beras. 1 tahun kondisi sekarang ini kita butuh kurang lebih 15.000 ton. Dalam 15.000 ton ini berapa luas sawah yang harus kita cetak? Itu strategi kita. Memang kita lihat kalau kondisi real existing sekarang, lahan sawah kita itu baru sekitar 900 sekian lalu Pak, 991 hektar. Itu pun belum optimal digarap oleh petani. Istilahnya tanamnya pun belum 2 kali setahun. Daerah lain sudah bisa 3 kali. Produktivitas kita juga masih rendah. Makanya saya katakan alih teknologi, keterlibatan instansi lainnya, peran petaninya itu sangat diperlukan. Kalau saya tetap optimis untuk itu. Bicara masalah ya hitungan saya itu kalau kita misalnya punya lahan sawah kurang lebih 2.000 hektar. Ya kalau hitungan saya itu sekitar 50% sampai 60% dengan asumsi produksi kita itu bisa, beras kita bisa katakanlah 3 sampai 4 ton itu bisa terpenuhi. Itu ya kalau datang dari luar itu ya cukup, ya tidak terlalu banyak. Kemudian masalah kita saya katakan tadi adalah di masalah petani dan masyarakatnya. Makanya keterlibatan lintas sektor itu yang penting. Misalnya petani mau bikin sawah, mau garap sawah, kalau irigasi yang tidak bagus bagaimana? Kemudian petani tidak mau, katakanlah tidak mau menanam, kurang tenaga, apa yang pemerintah lakukan? Harus bantu dengan mekanisasi pertanian. Kemudian apa lagi? Masyarakat tidak mau ya kita coba lihat celah-celah, apakah istilahnya sistem bapak angkat, kita cari pihak ketiga misalnya seperti dicanang oleh Pak Gubernur. Silakan garap tanah masyarakat digarap oleh pihak ketiga, tapi pihak ketiga terlibat dan juga dapat menikmati hasil. Itu langkah-langkah yang kita coba ke depannya sehingga ya setidak-tidaknya 50-60% itu pangan beras kita tuh harus benar-benar tercukup. Demikian. Baik, pemirsa BTP Belitung Televisi Berita, demikian obrolan bersama Kepala Dinas Perikanan yaitu Bapak Firdaus Zamri, kemudian juga ada dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bapak Destika Effendi, ada kami berdua yang bertugas sebagai presenter BTP Belitung Televisi Berita, saya Donahe, Saya Nindi Lucia Kaputranti. kami berdua pamit undur diri. Terima kasih untuk narasumber Bapak, terima kasih untuk Terima waktunya. kasih Bapak. Dan selamat hari jadi Kota Tanjung Pandan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Belitung ke 182. 82. Betul sekali. Salam BTB Belitung Televisi Berita. Sampai jumpa.